Pada sesi kuliah umum kali ini yang berjudul Momen Sejarah Seni Rupa Modern Indonesia akan segera dimulai. Saya akan share screen untuk permulaannya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Dr. Yustiono. Silakan. Saya terutama ingin berkontribusi pada suatu pendekatan sejarah seni langsung pada objek sejarah seni rupa modern itu sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya tuliskan ini pertama, momen itu berkenaan dengan waktu, tentang kapan. Jadi kapan sejarah seni rupa modern Indonesia bermula. Jadi saya mulai dari 4 pertanyaan. Kapan sejarah seni rupa modern Indonesia bermula? Kalaupun ada, karena pada tahun 1947 J. Hopman dalam Witzig itu menyatakan bahwa seni lukis Indonesia itu tidak ada. Begitu juga pernyataan dari Osman Effendi tahun 1970-an di tim mengembangkan suatu wacana bahwa seni lukis modern Indonesia itu belum ada. Tentu pernyataan itu didasari pada berbagai perspektif atau cara pandang. Yang kedua, kapan sejarah seni rupa modern itu berkembang? Kemudian yang ketiga, kapan ia berakhir? Kalaupun memang demikian. Jadi dalam wacana-wacana tahun-tahun 90-an, apalagi tahun 2000-an, sejumlah eksponen, khususnya seperti Pak James Bangkat atau Pak Asmujo, menyatakan seni rupa modern Indonesia itu berakhir, diganti oleh seni rupa kontemporer Indonesia. Ini ada pernyataan seperti itu ya, yang tentu nanti juga akan saya bahas. Yang keempat, bagaimana kaitannya dengan konsep era modern pada sebutan modern. Dalam disiplin sejarah, terutama oleh Arnold Toynbee, yang dipandang sebagai sosok Einstein dalam bidang sejarah, itu menyatakan sejarah modern itu dimulai dari masa Renaissance abad 15. Sampai sekarang era kita juga masih era modern, sehingga berbagai aspek kehidupan dari politik, ekonomi, sosial, budaya, seni itu ketika dinarasikan itu adalah bagian dari peradaban modern. Meskipun memang modern itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Berikutnya, saya meringkaskan berbagai jawaban dari wacana yang ada pada Medan Seni Rupa Modern Indonesia ya. Ini saya juga ringkaskan, ada 4. Ini bukan dari saya tapi saya ringkaskan ya. Pertama, seni rupa modern Indonesia dimulai dari masa Raden Saleh abad 19. Ini menurut Kusnadi atau juga Werner Krauss yang dalam tulisannya buku peringatan Raden Saleh pada tahun 2012 itu berjudul Raden Saleh perintis seni lukis Indonesia modern. Yang kedua, seni rupa modern Indonesia dimulai dari lahirnya Persagi tahun 1938. Versi ini banyak pendukungnya, terutama dari para kritikus periode itu seperti Trisno Soemardjo, M. Balvas, kemudian juga Claire Holt yang menulis buku tentang art Indonesia, ini Indonesia tahun 1967 terbitnya, kemudian almarhum Sanito Juliman dalam berbagai makalah ataupun juga dalam
tulisannya tentang seni lukis eh, Indonesia baru ya. Yang ketiga, ini mungkin agak kontroversial. Seni rupa modern Indonesia muncul di abad 17, sejaman dengan Sultan Agung. Ini adalah pernyataan dari Pak Yakob Sumarjo yang eh, membuat pernyataan demikian ya, bahwa eh, seni rupa modern Indonesia bermula dari abad 17. Yang keempat, seni rupa modern Indonesia kapanpun lahirnya berakhir oleh kemunculan seni rupa kontemporer Indonesia pada tahun 1975 dengan lahirnya gerakan seni rupa baru yang memulai kelahiran seni rupa kontemporer Indonesia. Ini adalah pernyataan ataupun klaim dari Jim Supangkat, juga Asmujo, dan lain sebagainya ya. Baik, sekarang saya masuk pada kata kunci atau problematik yang menjadi titik tolak saya. Jadi pertama dari pola pikir Astrid Wright dalam buku disertasi yang diterbitkan, yaitu Soul, Spirit, and Mountain, Preoccupation of Contemporary Indonesian Painters, tahun 1994, itu yang saya garis bawahi menyatakan bahwa soal modern, istilah modernitas atau modernisme itu terserah kepada orang Indonesia. Jadi beliau menghindar dari suatu sikap ilmuwan untuk memilih suatu makna modern atau modernitas, sehingga dalam tulisannya, dalam buku itu nampak seolah-olah antara seni rupa tradisional, pramodern, dan modern itu menerus mengalami kontinuitas tanpa ada pertentangan. Jadi ini juga termasuk hal yang aneh. Tapi karena beliau seorang antropolog, mungkin hal itu menjadi wajar. Bahkan simbolisasi yang digunakan adalah gunung, roh, jiwa, dan sebagainya. Itu menjadi simbol-simbol yang dipakai ya. Menurut saya ini hal yang secara ilmiah, secara intelektual itu mestinya tidak terjadi hal seperti itu. Yang kedua, Adrian Vickers, problematik yang ingin saya tekankan sini, dalam The Impossibility of Art History in Indonesia 2020 mengajukan sekitar 8 problematik ketidakmungkinan sejarah seni rupa modern Indonesia, terutama pada perkembangan linier dari permulaan seni rupa modern Indonesia hingga seni rupa pasca modern atau kontemporer di Indonesia. Jadi beliau mengajukan sekitar 8 hal. Jadi pada analisis dan evaluasi yang saya lakukan, saya memang pertama-tama bertolak dari secara umum, dari konsep modernitas. Jadi modernitas ini sangat penting karena gambaran besar dari zaman ini, kalau kita perhatikan juga dari tulisan Terry Smith yang terbit tahun 2020 tentang Art to Come, Histories of Contemporary Art, itu menekankan untuk membuat narasi sejarah, baik seni rupa modern maupun kontemporer, itu hendaknya kita menekankan berpijak pada world picturing, jadi gambaran besar dunia. Dan itu memang
sejauh ini gambaran besar dunia yang mengapa dunia itu seperti sekarang itu eh, ditentukan oleh situasi kondisi masa kini.